Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Fazilah Khairunisa, masih terkait dengan erupsi Gunung Merapi, dan kita akan bergabung melalui sambungan telepon dengan Surono, mantan Kepala PVMBG. Selamat sore Pak Rono. Selamat sore Mbak Zila, selamat sore para pemirsa yang saya hormati. Baik, terima kasih. Pak Rono, ini kalau ngelihat erupsi Merapi kali ini, seberapa besar bahayanya dan dampaknya ke depan bagi masyarakat? Ya, kalau ini kan sebetulnya bukan suatu erupsi yang yang seperti orang bayangkan meledak gunungnya gitu kan. Ini kan suatu guguran kubah yang longsor itu, kemudian diikuti oleh awan panas gitu ya. Jadi inilah Merapi gitu ya. Ini tipe-tipe Merapi kan seperti ini yang disebut, yang diakui oleh dunia. Bila ada gunung api yang membentuk kubah lava, kemudian kubah lavanya gugur diikuti oleh awan panas guguran, maka disebut adalah tipe Merapi. Seperti sebetulnya yang terjadi di Semeru. Itu bukan erupsi yang meledak begitu, tapi hanya sekedar awan panas guguran gitu, yang menghasilkan awan panas gitu. Guguran kubah yang menghasilkan awan panas guguran. Awan panas letusan ada sendiri gitu kan. Berbeda kalau awan panas letusan, letusannya bisa ke segala arah gitu kan. Dan ini kan arahnya udah jelas mengarah ke arah Kali Kerasak dan Kali Tumpeng itu saja. Dulu pernah ke Kali Gendol, tapi sekarang kubahnya tidak ke arah Kali Gendol gitu. Itu saja. Baik, kalau misalnya kita lihat dari aktivitas sepekan terakhir begitu, cukup aktif aktivitasnya begitu, tapi ini hari ini lebih intens aktivitasnya. Apakah nantinya akan ada aktivitas-aktivitas yang membahayakan lagi begitu, Pak Rono? Jadi sebetulnya ini sudah 2 tahun ya, mungkin 2 tahun dari tahun 2020 ya. Aktivitas Merapi itu cukup tinggi, ya kan? Ada gempa-gempa vulkanik dalam, ya kan? Ada gempa-gempa fase banyak yang terkait dengan pembentukan kubah lava. Hanya dulu pernah terjadi guguran beberapa kali dan kemudian tidak terjadi lagi saat sekarang terjadi guguran. Nah sekarang tinggal bagaimana, ya kan? Dari statement pengamat di BBKG, secepat apa pembentukan kubah lava itu sehingga bisa menghasilkan guguran kubah lava di waktu yang akan datang. Semoga saja guguran kubah lava ini adalah hal yang sudah tuntas untuk pembentukan kubah lava lagi gitu. Kalau itu yang terjadi berarti kan memang aman-aman saja. Hanya saja masyarakat sekarang kan agar tidak beraktivitas di bantaran Kali Kerasak dan Kali Tumpeng, kira-kira berjarak 5-7 km dari puncak Gunung Merapi. Saya kira itu yang masih lakukan. Kalau melihat ini potensi bahayanya tadi sampai 7 km juga imbauan dari Pak Rono, tapi berarti warga tidak perlu mengungsi begitu ya? Saya kira kalau tidak ada masyarakat di situ ya tidak perlu ada pengungsian. Ya, kecuali untuk mengantisipasi misalnya begini, mengantisipasi hujan lebat di puncak Merapi, ya kemungkinan bisa berkembang menjadi lahar hujan. Tapi material guguran ini belum stabil ya. Dia akan terbawa oleh air hujan, berkembang menjadi lahar hujan yang panas karena yang terbawa adalah endapan awan panas ya kan. Itu yang bisa menjadi bahaya susulan daripada guguran kubah lava yang menghasilkan awan panas guguran yang terjadi hari ini pukul 12 menit lah kira-kira. Kalau melihat dari aktivitasnya dan juga pengalaman-pengalaman sebelumnya, menurut Anda, Pak Rono, seberapa lama atau butuh waktu berapa lama untuk para warga ini tetap waspada dan siaga akan kejadian erupsi atau guguran lava ini? Karena ini aktivitasnya cukup lama ya, cukup intens ya, dari tahun 2020 saya kira sudah hampir 3 tahun ya. Namun gugurannya hanya sesekali ya. Tetap saja harus siaga atau waspadalah di kedua sungai itu, karena sekarang kan bukan lagi langganan yang dulu Kali Gendol. Dia kembali ke langganan lama, jalannya lama adalah Kerasak dan Tumpeng. Ini pernah terjadi di situ dan akan berulang lagi gitu kan. Jadi
Sekarang tinggal tunggu aja statement dari BPTKG, pembentukan kubah lapanya kecepatannya seperti apa. Kalau biasa-biasa saja, itu ya tetap aja dua kali dua sungai itu ya, Sungai Tupeng dan Kerasak itu yang harus diwaspadai gitu. Itu saja. Baik, berarti kalau bisa disimpulkan sebenarnya Pak Rono ini aktivitas yang sebenarnya biasa terjadi begitu ya, dan belum begitu atau terlalu membahayakan. Kalau arahnya jelas itu ya, kalau Tupeng dan Kerasak itu. Beda dengan misalnya 2010 awan panas letusan gitu kan. Bisa ke arah mana saja, dan tersebar ke arah mana. Itu yang paling parah ya Pak Rono ya. Ya. Nah ini kalau guguran kubah yang diikuti awan panas guguran ini, arahnya sudah tertentu. Asalkan masyarakat menghindari arah selatan barat daya dari sungai-sungai yang berhulu di puncak Merapi, ya saya kira bisa dikatakan selamat lah. Utamanya 5 kilo dari sana, ya kan. Untuk mencari pasir ya stop dulu ya, yang tadi Tupeng maupun Kali Kerasak, karena kemungkinan endapannya masih panas gitu ya. Jadi masih berbahaya lah bagi masyarakat untuk terlalu dekat gitu. Baik, mungkin Pak Rono bisa dijelaskan atau memberikan himbauan lagi gitu kepada warga, mungkin karena kalau kita lihat ini ada gambar situasi terkini, aktivitas juga masih tetap berlangsung seperti biasa begitu. Kadang kan suka ada warga yang mungkin tidak mengikuti himbauan begitu, mungkin ada himbauan tersendiri. Saya kira yang penting tetap yakini statusnya siaga kan. Ya, siaga. Kemarin sudah ada rekomendasi dari BPTKG yang sekitar 5-7 km untuk sungai-sungai yang berhulu di puncak Merapi, terutama arah selatan dan barat daya, itu tetap dipertahankan, ya kan. Terus pada saat hujan ada di puncak itu tetap waspada dan hati-hati di bantaran sungai yang berhulu di puncak Merapi, utamanya adalah yang sekarang dilewati oleh yang panas. Ya, Tupeng dengan Kerasak itu hati-hati sekali, dan pencari pasir untuk menahan dulu ya kan, untuk tidak mengambil endapan yang harganya mahal itu karena masih panas gitu ya. Dan saya kira tidak harus berlebihan ya kan, untuk panik ya. Memang ada abu berterbangan kiri kanan, gunakanlah masker penutup hidung dan mulut, dan jangan sampai terisap. Kemudian jika kena ke mata, cuci, jangan digosok gitu ya. Kalau kena kaca mobil, ya kan, diguyur aja supaya abunya itu lepas dulu. Jangan digosok, jangan dibasahin dulu, digosok itu karena tajam itu ya, karena pembuat bahan pembuat silika itu bahan pembuat kaca, itu tajam, itu bahaya bagi kaca dan cat mobil, bisa baret-baret gitu. Itu aja. Baik, lebih kepada antisipasi atau penolongan pertama untuk menghindari dari bahaya debu vulkanik ini gitu ya, Pak Rono. Lalu Pak Rono, kalau misalnya kita lihat ini kan Gunung Merapi yang erupsi, apakah ada potensi lainnya begitu kalau kita melihat dari kondisi-kondisi gunung aktif di Indonesia pada saat ini? Tidak lah, karena kalau misalnya Gunung Merapi di Sumatera Barat, Gunung Kerinci itu kan sesekali bisa meletus karena dia cukup lama waspada ya. Paling kayak Merapi, seperti Merapi maupun Kerinci kan letusannya hanya jatuh di sekitar kawah saja, radius 3 km. Saya kira daerah bahayanya itu di luar itu aman. Kalau Semeru sama lah ya, Semeru kan letusannya tidak berbahaya dari guguran kubah lava yang seperti terjadi beberapa tahun yang lalu, dan sebetulnya arahnya juga sudah diketahui ke Besuk Kobokan, Besuk Sak, Besuk Kembar. Itu kan memang tempat dia dari dulu gitu kan. Sebenarnya antisipasi awan panas guguran itu arahnya jelas. Berbeda dengan terjadi awan panas letusan yang bisa mengarah kemana saja. Itu aja bedanya gitu kan. Jadi sekarang Merapi, ingat ya kan, sekarang mengarah ke arah Tupeng dan Kerasak ya, hindari dua sungai itu sementara, dan hindari pada saat musim hujan, hujan lebat di atas puncak gitu aja. Baik, baik. Terima kasih Pak Surono, maksud kami, mantan Kepala PMWG, atas informasinya dan telah bergabung bersama Breaking News pada sore hari ini. Salam sehat selalu. Baik, pemirsa.
Sebelumnya Gunung Merapi tadi kembali erupsi, di mana awan panas akibat erupsi Gunung Merapi ini mencapai Boyolali, Jawa Tengah. Meski guguran awan panas masih terjadi, namun warga masih belum mau mengungsi. Hujan abu erupsi Merapi di wilayah Boyolali mencapai 3 desa, yaitu Desa Jerakah, Kelakah, dan Telogolele. Kini intensitas hujan abu di Boyolali telah berkurang. Warga pun masih banyak yang memilih untuk berdiam di rumah masing-masing. Selain di Boyolali, erupsi yang terjadi sejak jam 12 siang tadi juga sudah mencapai wilayah Magelang. Pak, namanya siapa Pak? Pak Sunarbari. Pak Sunarbari. Pak, ini tadi hujan abu Pak. Hujan abu Pak. Ya, Hari ini hujan abu Pak. ya. Terus gimana Pak warga saat ini? Ya tadi masih warga itu aktivitas ya seperti biasa. Nah, tapi mendadak itu sekitar pukul 12 itu melihat gunung seperti itu. Terus gimana Pak? Sampai saat ini masih terjadi hujan abu ini Pak? Masih. Sekarang bahkan ini baru lagi mengeluarkan lagi. Ya, sekitar pukul berapa ini? Ini keberadaan abu ini sudah mengganggu warga belum Pak? Ya jelas mengganggu, terutama untuk pakan-pakan ternak. Terutama Gitu. pakan-pakan ternak ini sudah. Terus ini abu ini mengenai apa aja Pak? Ya tanaman seperti sayur-sayuran. Ya. Terus atap. Atap rumah itu ya semuanya putih semua. Pak, terakhir kapan Pak hujan abu sebelum ini? Terakhir kalau di sini itu tidak bisa diprediksi, cuma kapan-kapan. Terus waktu-waktu itu ada, tapi yang paling besar ini. Paling besar ini. Ini masih terasa hujan Pak ya? Iya masih. Hujan abu Ini ya? baru Jam berapa tadi Pak? jam 12 ya 12. Mulai jam 12. Iya. Terus dampak dari hujan abu ini gimana Pak? Ya untuk sementara aktivitas dari warga sendiri ya sudah terganggu seperti ini. Terutama untuk mencari pakan-pakan ternak dan sayur-sayur. Ini mungkin kalau di sini kan kebanyakan itu sayur bunga kul itu, bunga kul. Kalau kena dampak dari hujan abu, ya rusak gitu. Ini relatif hujan abunya paling besar Paling dibanding besar. sebelum-sebelumnya. Iya paling besar. Paling besar ya Iya. sebelum-sebelumnya. Pak, apa tuh? Semanipun kan? Sunarbari. Pak, kalau Benar, untuk Pak. kepernafasan atau ke mata gimana Pak? Ya terganggu. Tapi ini dari tim siaga sendiri sudah membagikan masker. Itu di depan balik desa. Pemirsa jangan kemana-mana, breaking news iNews akan segera kembali.